Jalan gunung tengah malam. Awen melihat jam tangannya. Pukul 23.12. Sudah larut lagi, dia menghela napas, memasukkan minuman ke dalam saku jaket, lalu menaiki motornya dan berangkat dari minimarket. Jalan gunung untuk pulang ini sudah dia lewati berkali-kali. Dia sudah terbiasa. Jalan gunung di malam hari berliku dan gelap. Di kedua sisi hanya ada hutan pekat, kadang terdengar suara serangga atau burung yang tak dikenal. Hanya dia seorang diri, hanya lampu motor yang menerangi beberapa meter di depannya. Saat melewati sebuah tikungan, Awen tiba-tiba melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di pinggir jalan. Kepalanya menunduk, rambutnya basah menempel di wajah, tidak terlihat jelas seperti apa rupanya. "Loh, malam-malam begini masih ada orang?" Awen memperlambat laju motor, melirik ke arahnya. Saat dia melewati wanita itu, melalui kaca spion, wanita itu perlahan mengangkat kepala, wajahnya pucat, bengkok, dengan senyuman aneh. Awen langsung merinding, segera memutar gas. Tapi motornya seperti tertahan. Kecepatannya tidak bertambah, malah semakin lambat. Seolah ada sesuatu yang menariknya. "Jangan bercanda, dia bergumam. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan di telinganya, rendah dan dingin. "Awen, pulanglah." Dia cepat menoleh, tetapi tak ada siapa-siapa, hanya suara angin yang meniup dedaunan. Kemudian, kabut mulai turun. Awalnya tipis, beberapa detik kemudian menjadi begitu tebal, hingga tak terlihat apa-apa. Cahaya lampu motor hanya menyinari putih pekat, udara seperti bercampur bau tanah dan daun busuk. "Sial, kenapa ada kabut?" Awen mulai panik. Dia mengambil ponselnya, mencoba menyalakan GPS, tapi di layar hanya tertulis, "Tidak ada layanan." Sinyalnya benar-benar hilang. Nggak mungkin, biasanya di jalan ini ada sinyal kok. Dia mengangkat ponselnya tinggi, berputar-putar, tetap tak ada sinyal. Saat dia melihat ke bawah, dia kaget menemukan jalan aspal sudah berubah menjadi jalan berbatu dan tanah. Kabut sedikit memudar, dan dia melihatnya. Di sekelilingnya penuh dengan batu nisan. Dia berdiri di tengah-tengah kuburan yang asing. "Apa-apaan ini? Di mana ini?" Awen menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Dia berbalik, mencoba kembali ke arah semula, tapi jalur yang tadi dilaluinya kini tertutup dinding tinggi penuh tanaman merambat. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi dari kejauhan. Lalu, terdengar suara langkah pelan di belakangnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, semakin mendekat. Dia menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi suara itu tetap terdengar. Awen naik ke motornya, mencoba menyalakan mesin. Mesin tak mau hidup. Tangannya gemetar, mencoba lagi berkali-kali. Akhirnya, braak, mesin menyala. Namun saat lampu motor menyala, dia melihat ada puluhan bayangan berdiri di dalam kabut, diam tak bergerak, mata mereka memantulkan cahaya lampu, menatapnya tajam. Dia langsung memutar gas, melaju melewati kerumunan bayangan itu. Di telinganya terdengar bisikan, tangisan, tawa bercampur aduk, seperti banyak suara berbisik di dekat telinganya. "Keluar, keluar, keluar!" Dia mengulang-ulang kata itu, matanya hanya fokus ke depan. Tiba-tiba, kabut mulai perlahan menghilang. Jalan gunung yang familiar muncul di hadapannya. Bayangan-bayangan dan kuburan itu lenyap. Awen terus memacu motornya, akhirnya melihat lampu jalan di depan rumahnya. Saat itu, dia hampir menangis. Dia berhenti, menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa, hanya suara angin meniup dedaunan. Dia berlari masuk ke rumah, mengunci pintu, duduk lemas di lantai. "Aman, aman," dia terengah-engah. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Layarnya menyala. Muncul sebuah pesan. "Apakah kamu akan kembali?" Jari Awen gemetar. Layar berkedip, pesannya hilang. Dari luar jendela, terdengar bisikan yang familiar. Awen menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ponselnya kembali berdering. Kali ini panggilan masuk. Di layar tertera sebuah nama, Xiao Jie. Mata Awen membelalak. Xiao Jie, gadis itu. Wajahnya terbayang jelas di ingatannya. Dulu, karena kecerobohan dan ketidakbertanggungjawabannya, Xiao Jie yang masih kuliah hamil. Ayahnya yang marah dan malu memukulinya. Hingga akhirnya, kemarahan itu berubah menjadi tragedi. Xiao Jie dan bayi dalam kandungannya meninggal dalam kekerasan itu. Awen dulu tak berani menghadiri pemakamannya.
tak berani menghadapi masa lalu. Dia hanya diam-diam pergi meninggalkan kota itu, memutus semua kontak. Namun malam ini dia kembali. Xiao Jie, dia berbisik. Telepon berdering lama, akhirnya mati sendiri. Tiba-tiba, layar ponsel perlahan menyala. Muncul sebuah tulisan. Aku dan anak kita sudah lama menunggumu. Saat itu juga, lampu rumah tiba-tiba berkedip, angin dingin merembes dari celah pintu dan jendela. Dari luar, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Awen, bukakan pintunya, aku kedinginan. Suaranya lembut, pelan, tapi ada hawa dingin yang aneh. Awen terdiam, tak tahu harus membuka pintu atau tidak. Suara ketukan kembali terdengar. Awen, izinkan kami masuk. Kaca jendela tiba-tiba berkabut, perlahan muncul tulisan, pulanglah. Dia mundur selangkah, menatap tulisan itu. Tiba-tiba, ponselnya membuka kamera sendiri, mengarah ke pintu. Di layar terlihat bayangan putih samar mendekat perlahan, layar tiba-tiba gelap. Siapa sebenarnya wanita berbaju putih itu? Dia adalah Xiao Jie, salah satu dari banyak perempuan yang pernah didekati Awen. Namun, hanya Xiao Jie yang mengandung anaknya. Dan karena kesalahan Awen, ia kehilangan nyawa bersama anak yang tak sempat lahir. Malam itu, Xiao Jie datang, membawa anak mereka, menagih janji, menagih nyawa. Namun, apakah Awen benar-benar selamat malam itu? Ataukah dia hanya sedang bermimpi dalam pelukan kematian? Tidak ada yang tahu. Sampai hari ini, di jalan gunung itu, masih sering terdengar suara motor dan bisikan seorang wanita pelan memanggil. Awen,